Makanya ketika zikir, kalau misalkan teman-teman nggak konsentrasi, maka walaupun rajin zikir, tetapi kelakuannya masih buruk. Suka marah-marah, kesel, mudah kesinggung, emosian, temperamental. Karena tadi, dua-duanya kesedot. Makanya maksudnya lafaz Allah ini adalah filternya. Jadi kalau udah konsen lafaz Allah, pikiran kita nulis lafaz Allah, alif, lam, ha, itu yang ketarik hanya positifnya. Artinya hanya cahaya. Artinya hanya malaikat yang masuk. Karena malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya itu adalah simbol kekuatan, simbol energi. Jika energi itu berkumpul sama cakra gitu. Ulang lagi ya biar paham. Malaikat terbuat dari cahaya. Cahaya itu adalah energi. Energi itu kalau dikumpulkan, kumpulannya itu namanya cakra. Nah, ketika cakra itu mengeluarkan atau membiaskan cahaya, namanya spektrum aura. Jadi aura itu spektrum. Spektrum itu ibaratnya lapisan. Nah, nanti spektrum aura itu beda-beda. Ada aura ilahiyah, ada aura insani, manusiawi gitu ya. Ada aura cinta, yang pasti bukan aura kasih gitu. Ada aura-aura itu beda-beda. Nah, jadi aura itu ibaratnya outputnya, inputnya dikir, kumpulannya namanya cakra, mengeluarkannya itu namanya auranya, paham ya? Nah gitu. Nah, seperti apa akumulasi energinya, maka seperti itu nanti aura keluarnya. Nah, sehingga akan dibaca oleh makhluk halus. Karena setan jin ngebaca uap pikiran kita. Uap pikiran kita itu dari tadi, hasil dari cakra tadi. Nah, keluarlah itu cakra, apa disebutnya dengan aura. Nah, jadi kalau teman-teman dikirnya konsentrasi, itu yang maksudnya positif. Sehingga kita hanya bentuk lingkaran cahaya malaikat. Makin bagus, makin kuat, rohaninya bagus, jasmaninya kuat, sehingga enggak mudah tembus sama serangan-serangan dukun atau iblis yang lainnya. Kayak gitu. Makanya teman-teman ketika misalkan perang dengan dukun atau dengan orang-orang yang paranormal atau yang lainnya, kalau cakranya bagus, itu santai aja. Nanti cakra itu kayak protek gitu, energi kayak gitu besaran. Nah, mengeluarkannya namanya aura. Paham ya sampai sini ya, cakra ya. Nah, terus mengeluarkan yang namanya aura. Nah, aura itulah yang akan menjadi rasa setiap orang melihatnya. Memang aura ini sama cakra, sama energi nggak kelihatan. Karena bentuknya tadi, bioplasmik. Artinya bangsa yang nggak terlihat oleh kasat mata. Tetapi bisa dirasakan. Jadi energi itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Contoh energi itu begini. Kang Dedik, kita nggak tahu seperti apa energinya, tapi lihat bagaimana rasanya di saat di sampingnya. Teman-teman pasti kan pernah bercinta kan, apalagi yang udah rumah tangga. Nah, itu cinta kan energi, tapi sampai sekarang belum pernah kan Kang Willy lihat seperti apa bentuk cinta. Apakah cinta itu lope? Gak ada yang tahu kan. Tetapi rasanya bergetar dalam jiwa, bergejolak, bagaikan genderang yang perang. Ketika Om Rangga bertemu dengan si ayang bebeknya, wah bergetar hatinya, bergejolak dalam jiwanya. Padahal nggak tahu seperti apa bentuk cinta, tapi rasa. Nah, sama dengan aura. Gitu. Nah, nanti aura itu karena aura pancaran dari cakra, maka aura itu bentuknya beda-beda. Nah, ada aura warna-warni lah. Makanya mekanismenya ketika orang itu lagi berzikir, dia akan ngebentuk dua hal. Pertama, ketika zikir dia akan menyedot semua energi, baik energi positif maupun negatif, artinya energi bumi, energi langit, energi cahaya matahari, cahaya bintang, cahaya bulan, cahaya malaikat, semuanya kesedot, termasuk energi, semua kesedot tuh. Kayak gini nih, kalau saya gambarkan itu ketika zikir semuanya kesedot. Makanya dia putaran. Nah, yang pertama menyedot energi zikir itu. Yang kedua, selain kita ketika zikir mengambil energi, maka yang kedua dia juga mengeluarkan energi.
yang disebut dengan aura. Nah, nanti mengeluarkannya tergantung cakranya. Kalau cakranya itu negatif, maka aura pun negatif. Makanya dia berwarna-warni. Nih, contoh nih, aura yang negatif seperti ini. Misalkan Kang Arianto, zikirnya, padahal dia kesolawat gitu. Tapi zikirnya, oh, gua pengen dapat janda pokoknya. Harus kena, pokoknya harus kena. Salah baca. Ya katipu ya halibu, ya katipu ya halibu. Ya halibu. Makanya halibu ya halibu. Salah baca, salah mantra. Harusnya ya rojak, ya wadud, ya wahabu, ya basitu. Ini baca ya katipu ya halibu. Nah, itu nanti auranya beda-beda. Warna-warni. Atau misalkan teman-teman zikirnya pengen hasil maksud. Zikirnya misalkan pengen aneh-aneh lah. Pengen walaupun yang dibaca misalkan la ilaha illallah atau sholawat Jibril, tapi niatnya misalkan pengen punya Fortuner atau niatnya misalkan pengen punya jemaah banyak supaya nanti banyak kasih uang ke saya supaya misalkan banyak pasien biar dia kasih duit, aneh-aneh lah tujuannya, nggak bener lah. Nah nanti akumulasi energinya atau cakranya, lingkarannya jadi hitam semua, terus mengeluarkan auranya warna-warni yang, nah itu yang dibaca oleh jin. Jadi jin hanya ngebaca hasilnya, uapan dari tadi. Jadi bisa disebut cakra juga, uap juga gitu, uap yang kita keluarkan, makanya nggak bentuk makanan menguap dia kayak gitu. Nah dibaca oleh mereka, oh berarti ini uap dari cakranya begini. Dia kan membaca uap pikiran sama hati kita, yang mana keduanya hasil dari akumulasi tadi keluar kan, dibaca oleh dia. Oh ini pengen sakti nih, datanglah hodam kesaktian. Oh ini nih pengen jenius nih, datang hodam kejeniusan. Oh ini nih pengen bisa anu-anu. Oh dia ini pengen anu. Oh misalkan Pak Willy nih pengen bisa ilmu kail waktu gitu kan, ilmu tibat waktu. Kalau mah gampang gitu kan. Kita semua udah punya ilmu tibat waktu gitu kan. Harusnya itu lama dari subuh sampai duhur. Ini cuma 1 jam doang. Udah duhur lagi. Itu namanya ilmu tibat waktu. Udah sakti. Pada hebat ya gitu. Itu melipat waktu gitu kan. Sama Gus Adi mau ke Jambi juga sama. Sekarang nggak usah pengen sakti, naik pesawat nyampe kok ya. tinggal tidur nyampe ke pesawat. Malah sekarang lebih canggihan lagi. Zaman dulu wah kayak malampir, wah sembara, wah di sini nih. Kaca Pegolo. Atau di zamannya Dharma gitu kan, wah ini di sini nih Patik Madri ini, wah siap, Gina Sema kelihatan semua. Ya. Zaman sekarang canggih lagi, tinggal pakai yaitu GPS. Di mana nih? Ketahuan. Tinggal pakai video call. Jadi udah canggihan sekarang, jadi nggak usah pegang kesaktian ya. Sekarang lebih canggih lagi. Nggak usah tirakat aneh-aneh. Sekarang tinggal pakai teknologi udah. Bahkan kita zaman dulu kan ilmu ini kan, kotak batin. Wah, telepati. Di mana kau, Kamandanu? Saya di sini. Wah, kita nggak usah, tinggal hello, nyambung langsung ke luar negeri. Lebih canggih lagi coba. Kan nyaman sekarang. Bukan lagi melihat di air yang ini, bahkan bisa lihat video call sampai ke luar negeri. Bisa melihat ke Eropa. Lebih canggihan zaman sekarang. Wah, zaman dulu bisa terbang, bisa menghilang. Apalagi sekarang pesawat terbang itu udah canggih lagi ya. Masya Allah. Apalagi sekarang udah gitu ya. Apalagi ada metaverse kan, itu lebih canggih lagi, jualan di dunia maya. Keren-kerenan zaman jual tanah di dunia maya, bingung gitu. Tapi harganya mahal banget Bitcoin itu kan, yang oleh Mark Zuckerberg gitu. Itu lebih canggih lagi, jual tanah di dunia maya. Tanahnya nggak ada, duitnya udah ada. Nah, kembali kayak tadi. Nah, nanti kalau aura kita itu warna-warni, maka masuklah hodam ke tubuh kita. Tapi kalau teman-teman cakranya bagus, artinya dikirnya murni karena Allah, ilahi tamaksudi, dia lingkaran cahayanya bagus, bersinarnya dengan indah gitu, kayak kita melihat permaisuri kita indah di malam hari gitu kan, atau lihat bulan purnama indah kayak gitu, indah. Nah indah, terus nanti yang keluarnya tuh ke atas. Kalau cakra dia keluarnya itu nggak rapi dia, berantakan kemana-mana gitu kan, berantakan. Tapi kalau cakranya bagus, akumulasi energinya bagus,
Nah, maka nanti orangnya bagus ke atas gini nih. Dia bersinar ke atas. Dia nggak berwarna nih. Dia murni warna cahaya ke atas langit. Nah, itu yang dilihat oleh guru kayak gitu. Oh, ini nih. Murni, nggak aneh-aneh. Jadi jikirnya nggak aneh-aneh. Nggak pengen bisa mengobati, nggak bisa pengen misalkan rogo sukma aneh-aneh, nggak bisa pengen sakti, murni. Nah, itu semakin ikhlas, semakin jin setan nggak mau ke orang itu. Karena setan itu nggak suka dan kelemahannya dalam ikhlas. Semakin teman-teman ikhlas, ridho, tawakal, qanaah, sabar, itu yang membuat setan lumpuh. Dia nyerah sama kita. Itu kuncinya. Makanya kenapa dalam ilmu rohani harus ikhlas, harus ridho. Karena kekuatan kita. Itulah yang disebut dengan kekuatan cakra yang sesungguhnya. Paham ya teman-teman ya? Nah, selesai kita ngebahas cakra secara sederhana dan aura. Berikutnya tidak akan lepas kalau udah cakra yang namanya latifah. Ini yang paling utama nih ya. Kalau cakra semua orang bisa, artinya orang Islam, non-Islam semua bisa mengaktifkan cakra itu. Cukup dengan mereka yoga atau mereka jadi orang baik, meditasi, mereka ikuti ajaran Tuhannya masing-masing, gitu kan. Nah, tapi kalau latifah enggak, spesial nih hanya buat orang-orang tertentu saja. Karena itu enggak terjangkau oleh orang-orang umum, hanya orang-orang tertentu yang Allah kasihkan ilmunya. Kayak gitu, ya. Nah, namun sebelumnya karena tadi udah saya bahas ketika membahas cakra itu yang paling optimal adalah sholat. Kalau orang yoga, kalau kita kan sholat. Nah, ketika teman-teman misalkan lagi Allahu Akbar, tetap kayak gini kan. Nah, itu nanti yang hidup cakra dada, cakra jantung, bagus tuh. Terus ketika teman-teman lagi ruku, ya, itu nanti yang hidup cakra ini, dasar, tulang ekor. Ketika teman-teman lagi sujud, nah itu yang paling sempurna. Sempurna yang paling indah pergerakan untuk mengaktifkan cakra pas sujud. Karena semuanya hidup tuh. Dari mulai cakra mahkota, cakra mata ketiga atau cakra ajna, terus cakra tenggorokan. Nah, itu semuanya hidup tuh. Nah, untuk menghidupkan itu harus tumanina, harus tenang dia. Makanya kalian yang yoga, ada nggak buru-buru yoga tuh enggak, pelan-pelan gitu. Mereka tuh pelan, gitu. Napas, sama, ada pernapasan. Nah, kalau dalam istilah dunia ruhani kita, yaitu dengan istilah dikir sataria, itu dikir nafas, Allahu. Karena Allahu itu kan esensinya tanazul sama taroki, memasukkan energi positif yaitu oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, memasukkan itu namanya memasukkan energi itu dikir, mengumpulkannya nama cakra, mengumpulkannya adalah aura, kayak gitu tuh kalau disimpulkan. Nah, makanya tergantung kita seberapa banyak kita masukkan energi, segitulah pusaran energinya, dan segitu pula yang bisa ditebarkan ke orang. Nah, itu pas sujud ya. Makanya mereka juga pelan-pelan ketika lagi yoga, meditasi, pelan, diiringi dengan instrumen spiritual gitu. Makanya teman-teman juga kalau pengen merasakan dahsyatnya sholat, dahsyatnya tirakat, bilik pelan, jangan buru-buru, jangan kabur-kaburan. Itu nggak akan indah, nggak akan indah. Makanya gitu-gitu aja nggak ngefek sholatnya, beneran harus pelan. Lihat orang yang yoga, mereka aja tuh pelan. Lihat mereka yang lagi fokus di Bali, orang-orang hidup indah, orang-orang mereka fokus. Kita kadang kalah gitu kan, Allah Akbar, mau kemana? Ya nggak masuk lah cakranya. Jadi gitu-gitu aja kelakuannya nggak ada perubahan. Ya, pelan. Bahkan dalam sebuah makalah dikatakan, ketika kita baca Al-Fatihah, itu Allah menjawab Al-Fatihah kita. Makanya pelan baca Fatihahnya. Kecuali emang kondisinya ya. Nah kan ketika Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah menjawab. Setiap satu ayat demi ayat kita baca Fatihah, Allah membalas. Makanya tadi saya bilang dari awal, berkomunikasi dengan ilahi adalah dengan sholat dan baca Quran. Maka tumaninah ketika sholat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini apa? Kayak tarawih. Amin. Aduh, amin sebenarnya.
Udah nggak masuk. Ya kita pelan-pelan ya, jangan buru-buru sholatnya. Mau kemana?